Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga sehat dan selalu bahagia ya. Kita berjumpa lagi di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pasti pengetahuan yang luar biasa dengan menghadirkan narasumber-narasumber terbaik Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store dan Apple App Store. Baik, Bapak Ibu, seminar online pada pagi hari ini menghadirkan seorang yang sangat istimewa. Saya bisa katakan beliau ini adalah seorang yang serba bisa. Saya lihat CV-nya luar biasa, dari seorang programmer, event organizer, dosen, musisi jazz, pernah juga, atau masih nggak tahu nih, sekarang lagi kita konfirmasi, pemret majalah musik, dan yang uniknya lagi, beliau adalah juara Asia bulu tangkis di Kalkuta, India tahun 1983. Dan masih banyak lagi, nanti kita kulik-kulik beliau. Yes, ya. Saya panggil mungkin Mas aja kali ya, lebih akrab gitu kayaknya. Yang tentu saja sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat pagi, Mas Beben. Selamat pagi semuanya, selamat pagi. Pagi, Selamat pagi. Iya, mungkin ya, semua sudah hadir di pagi hari ini ya. Halo. Ya. Mas Beben, gimana kabarnya? Baik. Ya, baik. Terima kasih. Luar biasa. Baik. Ya. Pagi, so besar. Oke, Mas Beben. Wah, pagi. Itu ada anak jazz sudah siap tuh. Oh iya, semuanya nih. Teman-teman pagi, jazz. Mas Beben, salam kenal dari Pinpin. Ya, Mas Pinpin, apa kabar? Mas Pinpin dari mana? Saya dulu Mahajire Musik Kelapa Gading, Riki Nasution, Mas Beben. Oh iya, betul. Mas Salam Riki, kenal, dulu pengen silaturahmi sama Mas Beben, belum sempat. Wah, luar biasa. Almarhum ya, salam sahabat kenal saya Om tuh. semua. Ya. Terima kasih. Oke. Luar biasa, sudah kumpul semua ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, seminar online pagi ini kita akan bahas jazz history ya Mas Beben ya. Ya. Dan acara ini spesial karena kita bisa bilang bahwa program yang Mas Beben di Indonesia Belajar ini jadi jazz for life ya. Jazz ini bisa untuk kehidupan kita ya. Banyak sekali hal-hal dari musik jazz yang bisa berdampak pada hidup kita ya. Ya, betul Nanti sekali, pasti Mas Beben akan kupas tuntas nih tentang jazz di setiap Rabu jam 10 ya. Oke, Mas Ejen, Mas Beben mungkin bisa langsung bisa di apa ini jazz ini? Oke. Pertama, terima kasih semuanya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Mas Beben. Pagi. Pagi, terima kasih atas kehadirannya. Dan terima kasih pada Indonesian Belajar yang sudah memasukkan program jazz ke dalam ya bagian dari kurikulumnya ya. Menurut saya ini hal yang luar biasa. Paling enggak dari hal yang terpenting, semuanya adalah kita silaturahmi dulu ya kan. Nah ini sebuah silaturahmi yang baik lewat jazz. Dan ini merupakan hal-hal yang menghibur sendiri di tengah wabah ya. Jadi dan bersyukur juga ada hal-hal yang harus kita syukuri bahwa dalam keadaan seperti ini kita masih bisa diberi kesempatan belajar dan mau belajar, itu yang penting itu. Selanjutnya kita sharing ya. Pastinya ada hal-hal yang kita nanti bisa ditambahkan dari audiens sendiri, ya kan? Oke, kita bicara jazz. Kita mulai bicara jazz. Nah, kalau seperti saya pernah katakan sebelumnya, jazz ini ada beberapa aspek. Pertama adalah aspek historinya, ya, yang kedua adalah aspek mainnya, yang selanjutnya adalah ada aspek filosofisnya. Nah, saya bilang, jazz ini ketika belajar jazz kita nggak bisa menghindari dari sesuatu yang sifatnya tradisi. Misalnya seseorang, Mas Pinpin atau Ray ingin main jazz kan ingin dapetin soul-nya. Saya pengen dapetin jiwanya. Dapetin jiwanya apa? Dapetin jiwa nih misalnya bisa dengan mencoba berekspresi mati-matian, ya kan? Tapi kadang-kadang jiwa itu perlu dikasih tambahan. Jadi pertama adalah seorang bisa mendapatkan jiwanya kalau nomor satu, dia tahu apa yang dia lakukan. Jadi jazzer adalah bukan yang Mas Pinpin udah bisa 1000 lagu jazz, Ray bisa 2000 lagu jazz, tapi dia tidak tahu apa yang dia lakukan.
Mendingan orang baru belajar, sekarang di Indonesian belajar, baru tahu satu lagu. Tapi dia tahu apa yang dia lakukan. Itu sikap jazz. Sikap jazz adalah sikap yang dia tahu apa yang dia lakukan. Dia paham apa yang dia lakukan. Kenapa pakai pentatonik? Kenapa pakai major scale? Itu sikap jazz, nomor satu. Jazzer adalah orang yang tahu apa yang dia lakukan. Dia paham apa yang dia lakukan. Nah, setelah itu, dia tahu lagu ini tentang apa. Terus ketika ternyata lagu ini, oh masuknya ini kan nanti setelah belajar ya, setelah belajar dari Indonesian belajar, oh tahu kalau jazz ternyata ada alirannya banyak. Karena selama ini di Indonesia, orang selalu bilang begini mungkin, Mas Pinpin pernah merasakan atau Ray pernah merasakan, ada yang bertanya begini, Pin, kamu main jazz fusion apa standard? Wah gitu kan, pertanyaannya gitu. Fusion apa standard? Ada lagi yang nanya gini, Ray, kamu main fusion apa mainstream? Nah, kadang-kadang dari cara bertanya aja kurang tepat. Kurang tepat. Kenapa? Standard bukan aliran. Mainstream bukan aliran. Gitu loh. Nah, fusion ini kan yang biasa disukai anak muda nih. Iramanya kadang-kadang ada yang sedikit, fusion itu campuran. Musik jazz dicampur rock, musik jazz dicampur funk, itu fusion, peleburan. Nah, swing yang tradisional. Tapi apakah yang tradisional ini hanya swing? Enggak juga. Makanya hari ini kita kupas nanti. Nah, misalnya contoh, nanti kalau kita mulai masuk ke slide, ternyata ada swing, ada bebop, ya, ada cool jazz, ada free jazz, dan lain-lain. Ternyata banyak. Makhluk jazznya banyak ternyata. Nah, yang selanjutnya adalah standar itu apa? Ya, standar itu ternyata ketika musik jazz lahir, lagu-lagu yang bukan jazz aslinya, misalnya Summertime, itu lagu Broadway. Fly Me to the Moon, itu lagu pop di zamannya. Nah, terus dibawakan sama orang jazz, dan akhirnya menjadi standar. Nah, itu dimaksud standar. Jadi standar adalah lagu-lagu yang umum biasa orang jazz bawakan, menjadi standar. Nanti ada lagi lagu yang jenisnya original scoring. Artinya apa? Lagu itu dibuat di zamannya. Contohnya ada lagu Blue Monk. Ya, lagu Blue Monk. Ini lagu agak mungkin nggak untuk pasar kali ya. Karena lagunya chromatic approach. Chromatic itu misalnya contoh ya kayak gini ya. Kan kita nggak membayangkan kalau bikin lagu seperti lagu apa nih kan? Kira-kira kan? Kok ada lagu kayak gitu bentuknya setengah-setengah, ini kan chromatic. Ini jarang kan? Tapi di era bebop, lagu berjenis seperti itu ada, gitu loh. Nah itu contohnya lagu yang jenisnya apa namanya? Original scoring. Jadi lagu di jazz itu ada dua. Yang original scoring dibuat di zamannya. Yang kedua adalah lagu standar. Lagu-lagu yang aslinya bukan jazz, tetapi dibawakan sama orang jazz menjadi standar. Makanya biasanya kan kalau misalnya yang hadir hari ini mulai belajar jazz, pasti ingin tahu kalau main jazz apa aja sih yang biasa dibawakan. Nah biasanya orang tuh gitu. Ya, ketika main blues apa aja sih yang biasanya di komunitas dibawakan. Nah itu biasanya lagu-lagu standar itu. Nah nanti pelan-pelan kita mungkin ada 200 sesi mas kali ya jazz ini ya. jadi kita kupasnya pelan-pelan. Karena kalau di kampus, kenapa? Nah, karena kalau di kampus saya bilang history of jazz saja 2 SKS kali 14. 2 SKS kali 14 pertemuan, 1 UTS, 1 UAS, nah gitu. Nah, kita nggak tahu nanti nih Indonesian belajar atur ya selama ya kita semangat, siap terus mau belajar, kita kupas pelan-pelan ya. Nah, ini kita sekarang introducing ya, kita pengenalan dulu ya kan. Nah, jadi seperti itu, main standard apa jazz, main standard apa fusion. Ya, ternyata yang disebut standard juga banyak alirannya ya. Oke, mungkin saya akan menuju, kita lihat nih, salah satu. Oke, semuanya bisa lihat? Belum muncul, Mas Beben. Belum muncul ya? Muncul ya kayaknya ya. Saya kemana nih? Berarti share screen. Nah,
Saya ke sini. Ya. Oke. Oke, Mas. Muncul ya. Oke. Slideshow. Sip, 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 sip. Oke ya. Siap. Lihat semua ya. Saya langsung menuju halaman terakhir dulu. Ini kalau diceritain panjang nih sampai buka puasa nih kali ya. Tapi nanti harus tahu. Tapi saya mau kasih gambaran dulu materi kita. Oke, ke belakang dulu. Oke, lihat semuanya, Mas Pipin. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di sini. Inilah kira-kira jazz style. Ini saya ambil, mungkin di beberapa buku ada perbedaan versi sedikit lah. Nah, saya juga mengambil ini setelah baca berapa buku, saya paling menyetujui yang ini. Karena kita belajar jazz juga nggak bisa dari satu buku. Banyak bukunya, ya kan? Nah, tapi ini yang saya ambil yang paling di tengah nih. Pertama ada masa sebelum jazz. Ada ragtime, ya. Apakah ragtime jazz? Dibilang jazz belum, tapi ada hal-hal yang bisa diambil dari situ. Ya, kita tahu lah ragtime mungkin yang paling terkenal, ya, pasti tahu tuh lagunya Scott Joplin, ya kan? Ya, The Entertainer. Nah, ragtime sendiri aslinya adalah permainan piano solo awalnya, dimainkan di kapal, di Sungai Mississippi, mungkin di film-film cowboy ya. Dan musik ini ada tariannya. Di zaman dulu bukan musik kalau nggak ada tariannya. Musik pasti ada tariannya. Ragtime ada tariannya. Ya, saya belum masuk ke dalam. Ini kalau dijelaskan panjang satu persatu. Saya sebutkan dulu. Pertama ragtime. Ya, di era ragtime ini sendiri udah beririsan dengan blues. Ya, blues juga sekitar 1876. Jadi masa sebelum jazz ada ragtime, ada blues, terus kemudian ada New Orleans, ya, kemudian ada swing, ada bebop, cool jazz, hard bop, soul atau funk jazz di era 60-an, 50-an akhir 60-an, ada modal jazz, third stream jazz, free jazz, fusion, jazz rock, neo tradisional. Nah, inilah yang kita kupas. Insya Allah setiap Rabu nih, ya kan? Ini ada berapa aliran tuh. Belum lagi kalau nanti tambahan lagi yang namanya Latin. Latin ini masuk di mana kan? Di sini nggak ada kan? Ya, ada ya biasanya kalau di orang musik bilangnya nggak Latin, tapi Brazilian. Karena nanti Latin dibagi tiga. Ya, Latin dibagi tiga. Ada Brazilian, Afro-Cuban, dan Latin. Jadi harus dibedakan bossa nova dengan tango itu beda. Ya, inilah kira-kira materi yang akan kita sampaikan dalam chapter 1. Saya sebutnya chapter 1 karena chapter 1-nya rencananya di program Indonesian Belajar ini seri pengenalan jazz. Di seri pengenalan jazz kita mulai dari history of jazz. Yang kedua baru kita bicara bagaimana memulai bermain jazz. Yang ketiga baru kita bicara jazz attitude. Panjang kayaknya sampai bulan puasa tahun depan kayaknya. Oke, sekarang gini, supaya kita ada interaktif sedikit, dari uraian yang saya sampaikan, atau boleh bebas, silakan boleh berkomunikasi dengan saya sambil kenalan. Oke, Ada silakan Bapak Ibu. Ada penasaran-penasaran di dalam jazz? Saya boleh feedback, Mas Beben? Oh ya, Boleh, silakan. sangat boleh, sangat boleh. Ya. Saya semangat sekali mengikuti sesi Mas Beben pagi ini. Terima kasih, Ketika Mas. Pak Dwi kemarin sharing sama saya, ngomongin jazz, Mas Beben, ya Mas Beben saya kenal lah, tahu banget namanya. Amin. Tapi otak saya mikirnya, ya paling gitu-gitu lagi lah jazz. Paling gitu-gitu lagi maksud saya gini Mas Beben. Ya. Saya ini dari muda udah main Metallica-Metalikaan lah. Wah. Terus kemarin juga saya di musik Mas Beben, saya mahajir musik itu studio, sekolah musik sama toko alat musik lah. Dunia saya musik lah. Ya.
Tapi dan juga di gereja saya koordinator musik, Mas Beben. Ya, Tetapi luar biasa. walaupun kaki saya udah kuat di musik, saya tetap asing sama jazz. Mungkin Oke. karena kemarin saya sibuk ngurusin bisnis, sehingga saya nggak sempat memahami apa itu jazz. Tapi tadi Mas, yang Mas Beben memberikan prolog, ya kita belum, sesi Mas Beben masih akan berjalan nih. Ya. Tapi dari prolog yang Mas Beben sampaikan, baru prolognya aja, saya langsung mudeng, wah ini kayaknya gue bakalan belajar jazz secara gampang nih. Kena gitu. Artinya memang Mas Beben, dalam konteks pribadi saya, dan mungkin bagi banyak orang, jazz itu asing, Mas. Ya. Jazz itu terasa asing banget, dan juga elit, sehingga karena asing dan elit, orang makin males. Tapi saya menangkap sebuah spirit dari Mas Beben, jazz itu bisa dibawa gampang kok. Nah itu apresiasi yang bisa saya berikan pada sesi pagi ini, Mas Beben. Terima kasih, Mas Beben. Terima kasih banget, Mas Pipin. Oke, terima kasih, Mas Terima Pinpin. kasih. Terima Ada kasih, lagi Mas. yang Tanggapannya sangat menyemangati itu. Iya, iya Mas. Ini nanti jadi mahasiswa setia ini ya. Mas Pinpin. Oke, mungkin Mas Ray ada tanggapan, Mas Ray? Mas Ray yang lagi rajin ini nih, lagi rajin nge-jazz. Silakan, Ray. Kalau saya sih, iya, sebesar saya nih kalau di jazz nih. Iya, dari dulu masih udah kenal sama Om Ben nih dari 2 tahun yang lalu ya, Om Ben. Iya, di KJK ya. Sampai sekarang aja yang masih dibahas tentang jazz ini masih ada lagi ya. Padahal dulu sempat ada perkenalan ya. Tapi dari ya makanya itu dia menarik banget. Jadi jazz ini luas banget ya, dari ada ragtime-nya juga. Sampai ada masuk ke era mulai early jazz ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, maka penjelasannya jadi udah dirangkum sama Om Ben ya. Saya juga masih ngikutin nih, jadi belum ada pertanyaan nih. Ya. Karena ini aja masih perhatiin terus kayak gitu. Masih sedikit lah yang mau ditanya. Jadi mungkin di belakang kali ya ditanyainnya nanti. Ya, terima kasih Ray. Gitu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Mas Ray. Dulu. Ya, yang pasti begini, yang pasti adalah di dalam spirit dan hati saya ingin langsung semuanya memindahkan ke kalian. Tapi sayangnya nggak mungkin 1 hari. Tapi kalau insya Allah, kalau sabar dan terus ngikutin, saya kupas satu-satu. Swing itu apa, bebop itu apa. Pertama, pemahaman dulu. Karena pemahaman itu penting. Misalnya, katakanlah, mungkin masih banyak, ya, tidak apa-apa, yang penting belajar. Ada misalnya yang main jazz belum bisa bedakan misalnya musik swing dengan bebop misalnya, ya. Jadi main aja pokoknya, main Fly Me to the Moon, LOVE, main Autumn Leaves atau main lagu-lagu yang lebih berat. Tapi kalau ditanya apa bedanya swing sama bebop, mungkin apa ya? Padahal secara filosofi berbeda. Kalau jazz di era swing itu era hiburan, di situ mainstream, di mana-mana. Orang di kafe main jazz, di radio jazz, di mana-mana musiknya jazz. Sehingga saat di era swing, itu jazz seperti jadi kayak musik popnya. Dan tentunya ketika membawakan, jiwanya lebih happy, senang, dansa-dansa gitu kan. Tapi ketika di era bebop, itu musik protes. Loh, protes apa? Sekarang perbudakan sudah nggak ada. Kalau kita tak lihat tahunnya, 1945 sampai 53, itu udah bukan zaman perbudakan. Perbudakan sudah lewat. Nah, mereka protes terhadap apa? Terhadap diskriminasi. Karena perbudakan sudah nggak ada, kok mau ke restoran nggak boleh. Ini restoran kulit putih, kulit hitam nggak boleh. Mau nonton bioskop nggak boleh. Ini bioskop kulit putih. Coba bayangkan hidup dalam keadaan diskriminasi seperti itu, ada kemarahan tentunya. Nah, kemarahan itulah salah satu yang dituangkan dalam bentuk musiknya bebop. Jadi bebop itu nanti ada latar belakang, ada 3 latar belakang yang melatar belakangi bebop. 1, protes terhadap diskriminasi. 2, akibat Perang Dunia Kedua, job sepi ya, orang lagi masa perang kan nggak mungkin pesta-pesta. Nah, mereka akan lebih banyak berjam session. Terus kemudian karena jam session, tentunya
mereka tidak punya kewajiban ngiringin orang dansa. Akhirnya mainnya lebih bebas. Nah, ternyata kebebasan-kebebasan yang dituangkan dalam bentuk improvisasi ini melahirkan musik baru dan ilmu-ilmu baru. Ya, katakanlah misalnya kalau bisa didengar, kalau ketika di era swing main autumn leaves cukup kayak gini misalnya, ya, D minor 7, G7, C major 7, ya. Read by my window. Mungkin di era swing cukup seperti itu. Tapi ketika di era bebop, di reharmonize, yang tadinya D minor 7, G7, C major 7, bisa langsung read by the window. Nah, tahu-tahu di antara D minor 7 dan G7, ada D minor 7 min 5, G7 min 9, G7 min 5, G7 sub 5, G7 G13, nah gitu ya. Jangan takut, itu semua nanti itu dipretelin. Ini cuma contoh sekilas aja. Nanti dalam sesi-sesi berikut itu dimasukin apa Mas? Chord apa? Nah, itu ikut terus saja di Indonesian Belajar. Ya, jadi saya kasih kisi-kisinya dulu, ya. Nah, jadi maksud saya kita mulai dari sejarah, kita mulai dari tradisi. Ketika orang main jazz, kita tahu dulu apa yang pernah dilakukan orang, ya. Main jazz di era swing itu kayak apa, main jazz di era bebop seperti apa. Terus kemudian kita kalau belajar sesuatu, kita harus tahu sejarah, kita harus tahu tokoh-tokohnya, kita harus tahu lagu-lagunya, ya kan? Sekarang kan dunia YouTube tinggal ketik kan apa aja ada, tapi apa yang mau diketik kita nggak tahu, ya. Misalnya contoh, ketika di swing tokohnya siapa, ya? Misalnya di situ ada Duke Ellington, ada Count Basie, ada Glenn Miller, terus ada Count Basie, Benny Goodman. Nanti ketika di bebop ada misalnya ada Thelonious Monk, ada Charlie Parker, nah gitu loh. Nah, jadi nanti begitu ke YouTube tahu apa yang mau diketik. Ya, jadi tahu jenis musiknya seperti apa, bentuknya seperti apa. Pokoknya menurut saya ini hal yang menarik. Ini biasanya kita akan dapat di perkuliahan baru dapat. Mungkin kalau di kursus hal-hal yang seperti ini mungkin belum dapat ya, Mas Pipin biasanya ya. Biasanya di perkuliahan baru dapat. Jadi bersyukur kita diwadahi oleh Indonesian Belajar. Kita kayak kuliah musik ini sebenarnya. Ya, tapi ini baru sesi pertama nih. Ya. Oke. Nah, jadi inilah yang kita nanti saya akan jelaskan satu persatu. Ya. Tadi saya udah kasih dikit-dikit. Setelah ini selesai, ya, sampai mulai fusion selesai, apa sih yang dimaksud fusion? Selama ini orang sering dengar main fusion. Tapi sebenarnya fusion itu apa sih? Itu sejarahnya bagaimana bisa terjadi fusion. Semuanya ada sejarah, ya. Dan akan menarik kalau ketika kita main, kita tahu sejarahnya, kita tahu lagunya, ya. Jadi sehingga yang namanya jiwa, namanya soul akan dapat. Ditambah rasa kita sendiri, ya kan? Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Mas Dwi, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan. Kalau nggak ada, tadi saya menarik dengan prolognya Mas Beben ya. Ya. Jadi jazz itu dia tahu apa yang dia lakukan gitu ya. Ya. Terus disambung dengan ada sejarah ketika bebop muncul itu ada latar belakangnya di mana di situ ada protes gitu ya. Apakah semua jenis musik jazz ini muncul memang ketika ada latar belakang sejarah dari masing-masing era gitu, Mas? Ada, Mas. Jadi ada sejarah secara sosial budaya, dan ada juga sejarah secara industri nanti. Jadi misalnya kalau kita lahirnya hard bop misalnya, nanti kan gini, kita tidak bisa lepas gini. Kalau saya pernah nanya kepada murid-murid, saya tanya, kalau musisi zaman dulu saya tanya, rata-rata main tuh motivasinya apa? Untuk hidup apa hobi? Misalnya saya tanya gitu, ya. Untuk hidup apa hobi? Apa karena idealisme? Kalau lihat sejarahnya, rata-rata mereka main untuk hidup.
Mereka istilahnya ada dua nih, kalau nggak menarik banget, kalau nggak jago banget, atau kalau nggak unik, nggak bisa main di kafe, nggak bisa rekaman susah. Ya, jadi mereka untuk eksis, mereka harus punya karakter. Ya, ada yang karena virtuoso, kalau virtuoso ini yang ahli bermain musik. Tapi kan nggak semua bisa eksis karena kejagoannya. Kalau dia nggak jago, dia unik, ya, atau dia punya karakter gitu. Nah, jadi nanti suatu masa misalnya ketika bebop sebagai musik menarik, terus kemudian keilmuannya oke, tapi datang nih rock and roll. Waktu itu rock and roll di tahun 51 ya, di tahun 51 ya, ya ada rekaman yang jadi kayak musiknya lebih mudah, bisa dansa, ya kan? Suatu masa bebop ini tenggelam secara industri. Salah satunya yang bikin tenggelam adalah rock and roll, ya. Terus muncul lagi bintangnya Elvis, ganteng lagi kan? Ganteng, kulit putih, jago dansa. Ya, jadi nanti saya ceritain semuanya. Saya insya Allah saya akan latar belakang secara. Jadi ini sejarah tidak bisa lepas dari sosial budaya yang terjadi saat itu. Juga sesuatu rekaman, industri rekaman juga berpengaruh, ya. Oke, Mas. Ya, jadi itu nanti dari aspek industri, aspek sosial budaya, ini melatar belakangi semua. Nah, jadi itulah yang sebaiknya, ya kalau menurut saya sih sebaiknya tahu akan lebih baik. Jadi kita tahu menempatkan diri, katakanlah jangan kayak gini misalnya, Mas Pipin main bebop, tapi mukanya kayak orang jatuh cinta, nggak cocok gitu. Ya kan? Nah, itu kan jadi istilahnya salah kaprah jadinya. Nah, jangan seperti itu misalnya. Nggak dapat soul-nya gitu ya. Ya, atau mau main cool jazz, diatur, tapi diaturnya keteraturan untuk dansa, swing, nggak cocok juga gitu. Nah, jadi ini menurut saya kita harus pahami satu-satu, nanti tahu lagunya, tahu tokohnya, sampai nanti ujung puncak jazz tertinggi adalah jazz Anda sendiri. Karena jazz adalah musik yang paling menjadikan diri kita jadi diri sendiri. Jazz adalah mengeluarkan karakter kita. Karena kalau kita sejago-jagonya kita kayak orang lain, itu nggak jazz. Jazz tetap nanti ujungnya adalah jadi diri sendiri, walaupun Mas Pipin mainnya sederhana, walaupun Ray nggak ribet-ribet, tapi adalah kalau itu Ray, itulah jazz Ray. Jadi kita belajar semuanya ini untuk tahu, ya kan biasanya proses belajar kan ada 3, Mas. 1 duplikasi, 2 asimilasi, 3 inovasi. Pertama nggak apa-apa, biasanya belajar tuh selalu niru dulu. Ya, swingnya kayak siapa gitu loh. Nah, setelah kita bisa duplikasi, nah sekarang coba nanti belajar jazz aja, niru aja susah. Ya kan? Artinya awal-awal ya, bukan saya nggak setuju sebenarnya kata susah. Jadi biasanya susah tuh karena nggak terbiasa aja, ya kan? Nah, jadi biasanya orang baru mulai belajar kan adaptasi tuh untuk bisa duplikasi. Nah, setelah duplikasi mulai dikupas. Oh, ternyata chord-nya ini katakanlah dianalisa dalam proses asimilasi sampai inovasi. Sampai suatu saat phrasing-nya Mas Pipin, phrasing-nya Ray punya karakter sendiri. Dan itulah jazz Anda. Jadi diri Anda adalah jazz itu sendiri nanti. Ya, nantinya akan ke situ harusnya. Ya. Itu. Ini baru intro ya, Mas ya? Ya, baru intro ya. Udah dalam banget ini, Mas Pipin. Mas Pipin, nanti bisa dilanjutkan lagi, tapi saya ingin ingatkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung chat aja, tulis chat di chat room ini, atau Anda bisa langsung sampaikan ke Mas Pipin ya. Oke, Mas Pipin bisa lanjut lagi slide-nya? Makin penasaran nih saya. Oke, ini kan, saya mulai dengan history of jazz. Baru kita belajar nih. Ya, saya akan, kalau mundur, oke. Saya mundur ya. Sekarang kita baru belajar soal jazz. Ada apa dengan Pocahontas, Columbus, ya kan? Nah, jadi ini aja, istilahnya, saya selalu bilang, tidak ada yang terjadi secara kebetulan di dunia ini. Ya. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Kalau menurut
yang di atas ini mah udah rencana Tuhan, bakal lahir musik namanya jazz. Nah, tapi skenarionya mulailah benua Amerika ditemukan dulu. Kan kalau benua Amerika nggak ditemukan kan belum tentu ada jazz juga kan. Jadi itu udah. Terus apa hubungannya dengan Pocahontas ya? Ya kan? Oke, saya ceritakan versi saya gini. Saya akan mendongeng sedikit. Saya akan mendongeng. Jadi ketika Columbus menemukan benua Amerika, ya walaupun orang bilang dia bukan yang pertama, tapi dia adalah yang populer. Nah, ketika Columbus menemukan benua Amerika, balik ke Eropa. Nah, ketika di Eropa nih, bangsa Spanyol dan Columbus menjadi bangsa yang terpandang. Menjadi bangsa yang terpandang. Nah, tapi kan kita tahu, kalau nonton filmnya, kita tahu di situ, apa sih susahnya nemuin benua Amerika? Tinggal berlayar aja lurus, nanti juga ketemu gitu kan. Nah, tapi akhirnya gosip-gosip itu dijawab dengan jawaban dari Columbus, siapa yang bisa mendirikan telur? Nah, gitu kan, kita tahu kisah itu kan. Siapa yang bisa diriin telur? Orang mencoba mendirikan telur, nggak ada yang bisa. Telur jatuh terus. Akhirnya Columbus diriin. Dengan cara apa? Pecahin dikit kan. Trek, pecah terus diri kan. Terus orang langsung bilang begini, itu gue juga bisa kalau kayak gitu. Ya kan? Nah, manusia kebanyakan tuh begitu. Ya, kalau ada yang sukses, bukan ambil sikap suksesnya atau ambil hal-hal yang positif, langsung iri dulu, ya kan, ya. Terus kemudian gosip dulu, kayak gitu-gitulah ya kan. Nah, biasanya tuh orang perlu contoh dulu walaupun sederhana. Oke, akhirnya setelah kejadian itu, bangsa Inggris salah satu yang ngotot, bahasa Inggris tuh ngotot, ingin seperti bangsa Spanyol. Nah, kita lihat nih, ya, di tahun 1585 pendatang pertama dari Inggris mendarat di Virginia, ya. Sekarang jadi bagian dari North Carolina, ya. Nah, secara singkat nanti kalau ya slide ini mau dibagikan juga terserah Mas. Tapi secara singkat, kedatangan pertama orang Inggris gagal, ya. Artinya di tengah jalan sudah ada yang keburu kelaparan, ya, meninggal. Kedatangan kedua sudah sampai langsung diserang suku asli Indian, ya. Secara singkat, kedatangan ketiga di bawah pimpinan Kapten John Smith berhasil. Nah, sisanya 100 prajurit ya yang dalam keadaan kelaparan ya, pokoknya nyampe. Mereka pikir udah daripada nanti kita sampai diserang suku Indian, kita nyerang suku Indian duluan deh, ya kan? Tapi karena kalah jumlah, ya ketangkep. Kita tahu, nah kisah ini ada di film Pocahontas nih. Akhirnya ketangkep, Kapten John Smith mau dipenggal kepalanya. Nah, disinilah Pocahontas mohon pada ayahnya, ayah jangan dipenggal. Pokoknya singkat kata seperti itu. Nah, tapi kita tahu Pocahontas tidak nikah dengan John Smith, tapi nikahnya dengan John Rolfe. Di film ada, ya kan? Nah, di sini nanti bisa dibaca, Pocahontas menikah dengan John Rolfe, ya. Nah, maksudnya kisah ini apa maksudnya? Kisah ini maksudnya adalah latar belakang orang kulit putih mulai tinggal bersama dengan suku Indian di satu tempat. Ya. Nah, akhirnya gini, orang kulit putih akhirnya hidup berdampingan secara damai dengan kulit merah Indian waktu itu. Kita belum bicara kulit hitam dulu. Tetapi kalau kulit merah, bagaimana mereka hidup, mereka tahu. Kalau untuk makan mereka berburu bison gitu kan. Nah, kalau orang kulit putih belum tahu tinggal di hutan, tinggal di gurun, tinggal di kebun, ini belum tahu. Nah, akhirnya mereka coba hidup dengan ya jangan bicara mall ya, mall belum ada ya kan, kota belum ada ya kan. Akhirnya mereka coba nanam kopi, nanam tebu, nanam pisang. Itu belum berhasil. Sampai singkat kata, ketika mereka melihat kebiasaan suku Indian kan suka ngunyah tembakau gitu kan. Nah, akhirnya mereka nanam tembakau.
Nah, ketika mereka nanam tembakau, ya, terus dikirim ke Inggris, orang Inggris banyak yang suka dan banyak permintaan. Nah, otomatis karena tembakau banyak permintaan, butuh tenaga kerja. Tetapi orang kulit merah harga dirinya tinggi, nggak mau kerja sama orang kulit putih. Dan lagi ngapain saya harus kerja sama orang yang dia nanamnya di ladang perburuan mereka, ya. Nah, orang kulit putih jumlahnya sedikit, ya kan? Nah, akhirnya timbullah ide, ya kan? Nah, timbul ide di tahun 1619, ya, terjadilah nih kayak ya kalau bahasanya seperti kayak TKI gitu ya, nggak tahu caranya gimana. Jadi pada tahun 1619 terjadilah pembelian, ya disebut saya sekarang mereka nggak mau disebut negro atau budak, tapi Afro American. Di tahun 1619, ini orang-orang kulit hitam nih pada ke Amerika dengan tujuannya untuk kerja itu. Tetapi memang ada yang kontradiksi. Di tahun yang sama, 1619, pada saat mereka mendatangkan budak, di sisi yang lain Amerika baru mendirikan lembaga HAM mereka, ya. Nah, waktu itu fakta-faktanya gini, kan memiliki banyak keuntungan, ya, budak terikat seumur hidup dengan majikannya, jadi nggak ada kata resign kalau budak itu nggak ada kata resign. Dan kemudian, ya disinilah awal-awal orang kulit hitam ini diperlakukan tidak seperti budak banget, tapi lama-lama kalau kita nonton film Django, ya, yang main Leonardo DiCaprio itu. Nah, kejadian film Django itu 5 tahun sebelum terjadinya perang saudara. Ya, kita lihat ternyata gini, disinilah ini faktornya sebenarnya bukan kulit putih kulit hitamnya nih. Ini faktornya adalah ekonomi, industri. Jadi permasalahannya adalah terletak pada pengusaha ingin untung banyak, ya, tapi meres tenaga kulit hitam, ingin bayar sedikit, bahkan kadang-kadang belum tentu langsung dibayar. Terus kemudian ada praktek nakut-nakutin supaya nggak kabur. Kalau kabur dibunuh. Pokoknya diperlakukan kejam. Tapi intinya satu, supaya mereka nggak kemana-mana. Karena kulit hitam ini sangat menguntungkan secara bisnis. Nah, cuma sayangnya lama-lama proyek nakut-nakutin dan lain-lainnya ini lama-lama nggak berperi kemanusiaan lama-lama. Akhirnya orang kulit hitam ini diperlakukan seperti budak. Akhirnya. Nah, ketika diperlakukan seperti budak, yang hilang dari mereka adalah kebebasan. Ya, ketika mereka diperlakukan jadi budak, yang pertama hilang adalah kebebasan, mereka hilang. Dan mereka hanya bisa menghibur diri dengan bernyanyi sambil kerja. Ya. Ya, mereka hanya bisa bernyanyi sambil kerja. Yang kita sebut dengan work song. Ya, sorry. Nah, mereka hanya bisa menghibur diri bernyanyi sambil kerja yang disebut work song. Apakah yang mereka nyanyikan adalah blues? Mereka nggak ngomong, mereka nggak bilang itu blues. Apalagi jazz, belum ada. Pokoknya kulit hitam itu jadi budak, terus kemudian mereka punya hiburan cuma nyanyi sambil kerja. Nah, cuma saya bilang, kalau seandainya, ini cuma seandainya, nggak ada maksud apa-apa, kalau yang kerja di sana adalah orang Jawa, mereka akan nembang Jawa. Kalau mereka orang Sunda, mereka akan nembang Sunda. Tapi karena yang datang adalah dari Afrika Barat, desa Swahili, ya mereka bernyanyi ya seperti kebiasaan di nada-nada yang ada di Afrika itu. Ya. Jadi orang Afrika yang kulit hitam itu tidak membawa blues, tidak membawa jazz ke Amerika, tapi yang mereka bawa tangan nadanya, ya, yang kita mungkin kenal dengan, ya kan, misalnya kalau orang kulit putih kan biasanya diatonis barat kan seperti ini, ya.
Boleh nggak kita nyanyi bareng-bareng biar bisa merasakan, ya? Coba kita bersuara semua dengan ini. Do, re, mi. Oke, sekali lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke. Nah, itu diatonis barat, ya, terdiri dari 7 not. Nah, orang kulit hitam, ya, orang kulit hitam tidak menggunakan itu nyanyinya. Ya, dia menggunakan tangan nada pentatonik, hanya 5 not. Hanya 5 not. Saya kasih teorinya, tapi nanti penjelasannya di sesi berikut. Di mana re amalannya nggak ada. Ya, re amalan nggak ada. 3 dan 7 turun setengah. Saya kasih tahu hasilnya aja. Hasilnya seperti ini. Dengarkan baik-baik. Nah, sekarang kita nyanyikan bareng-bareng. Gapat. Oke. Nah, coba Mas Pipin sendiri, coba Mas Pipin. Do, ri, fa, sol. Jadi da. Coba re suaranya. Nah, ya kan? Mas Beben. Yes. Itu tadi G ya, kunci G ya. Saya mainnya di A minor. Oke. Saya mainnya Itu di A minor, jadi isinya A, C, D, E, G. Itu kan tadi kan re-nya naik setengah kan? Jadi saya bilangnya 3 turun setengah. 3-nya turun setengah kan? Ya. Itu tadi pas mainin root itu tadi, itu mikirnya do sama dengan A atau tuh A-nya A minornya C? Saya ngomongnya ini kan A minor pentatonik, jadi A-nya root. Do sama dengan A. Ya. Siap. Ya. Nanti ada major pentatonik, ada minor pentatonik, Mas. Nah, nanti kalau mungkin pembahasan teknis nanti di sesi berikut ya. Nah, tapi istilahnya secara teori 3 turun setengah, jadi re nggak ada, sama la nggak ada. Re sama la nggak ada, 3 turun setengah, 7 turun setengah. Siap. Nah, jadi mereka bersenandung menggunakan ini. Nanti ada perkembangan yang disebut blues scale. Tadi kan minor pentatonic yang biasa digunakan di rock juga, ya biasa digunakan di blues juga. Tapi nanti ada penambahan di 5 turun setengah, yang akhirnya menjadi blues scale nanti. Misalnya di sini bedanya. Ini bikin lebih gelap ya. Nah, jadi kita masih bicara sejarah. Jadi itulah tangan nada yang mereka pakai untuk bersenandung, bernyanyi. Jadi ya ada yang bilang rada selengean, ya. Tapi intinya sudah tidak menggunakan, ya sekarang kalau kita tanya gini, orang kulit hitam di Afrika maupun di Amerika, mereka nonton konser di mana? Ya kan? Boro-boro nonton konser, keluar ladang aja udah dicambuk ya kan? Ya, mereka hanya punya latar belakang tangan nada itu, ya kan? Nah, makanya kalau ketika kan misalnya gini, ada orang mau belajar nyanyi blues. Terus ada orang ngelihat dengan hanya mencontoh, tapi dia nggak tahu ilmunya. Oh, nyanyi blues diselenge-selengein gini gitu kan. Nah, padahal nggak usah pusing-pusing diselenge-selengein, bibirnya dibiring-biringin. Nggak usah, belajar tangan nadanya aja dulu. Karena lagunya, notasinya, melodinya tercipta dari sana. Gitu loh. Nah, jadi selalu orang jazz, dia tahu apa yang dia lakukan. Jadi, nggak salah kaprah. Kita akan lebih punya keyakinan ketika kita tahu apa yang kita lakukan. Ya. Nah, jadi, musik blues, jazz bukan dari Afrika, udah utuh, dibawa ke Amerika, terus jadi, nih, blues. Enggak.
Itu hasil kreasi ya orang kulit hitam di Amerika. Ya, terus kemudian ada beberapa tradisi yang kita harus tahu. Nanti di jazz ada namanya call and response. Jadi kalau ada yang pernah nonton jazz, ada dua bagian berimprovisasi. Nah, jadi kalau nonton Java Jazz, kalau nonton jazz, peserta yang hadir hari ini tahu. Jadi jangan lupa, musik itu juga etika, bagian dari etika. Jadi ketika kita bertamu, kita ada etikanya. Ketika kita nonton, ada etikanya. Orang yang berbudaya, orang yang beretika. Ya, misalnya gini, Mas Pipin demen banget klasik. Kagum banget sama orang klasik. Tapi orang lagi main, dia tepuk tangan terus. Nah, kalau di klasik nggak boleh. Kalau orang lagi main tepuk tangan nggak boleh. Biarkan dulu selesai. Ketika selesai, baru tepuk tangan. Etikanya gitu. Kalau nonton Metallica, baru intro aja loncat-loncat nggak apa-apa. Ya kan? Ya kan? Iya, iya. Baru ya. Baru gitu juga udah loncat-loncat nggak apa-apa gitu. Ya kan? Baru intronya doang. Nah, tapi kalau jazz, ya nanti kalau kita bicara tepuk tangan, jazz kapan tepuk tangannya? Wah, ya kan ini pelajaran tepuk tangan di Indonesia. Belajar ya, tepuk tangan aja harus ada pelajarannya nih. Ada etikanya ya, Mas. Ya, jadi kalau jazz, contohnya tepuk tangan, setiap orang usai melakukan improvisasi, di situ tepuk tangan. Nah, biasanya kan jazz gini nih. Biasanya jazz tuh ya, saya loncat dikit nih, sebenarnya bagian dari pelajaran jazz attitude. Tapi nggak apa-apa, kita kan kayak ngobrol di warung kopi aja pagi ini. Yeah. Jadi santai, sesuai kebutuhan. Jadi gini, biasanya jazz anatominya gini, urutannya. Pertama orang mainin tema. Ya, tema itu bisa instrumen, bisa dinyanyikan, terserah. Pokoknya intinya memainkan melodi utama. Selesai memainkan melodi utama, biasanya jazz langsung Pipin solo, Ray solo. Nah, masing-masing itu solo. Nah, solonya itu sepanjang satu lagu. Nah, itu pelajaran pertama. Jadi kalau orang main jazz, habis orang tema, kita akan solo. Ya, kita akan solo atau bahasanya improvisasi sepanjang satu lagu. Kalau lagunya 24 bar, solonya sepanjang 24 bar. Jangan berhenti di 13 bar. Nah, jangan berhenti di 14 bar. Ini udah aturan, kaidah. Makanya orang jazz, walaupun nggak latihan bisa kompak. Karena ngikutin aturan aja sebenarnya. Nah, cuma biasanya kalau baru mulai belajar jazz, ini nggak biasa ngitung nih 24 bar sampai mana ya. Ini udah sampai mana ya gitu loh. Ini yang biasanya terjadi benturan nih. Yang Mas Pipin merasa udah bar 14, Ray-nya udah 16, basisnya di 20. Nah, ini error biasanya. Tapi nggak apa-apa, Mas. Sepertinya layaknya sebuah pergaulan, pergaulan itu ada penyesuaian, ya kan? Nah, biasanya tuh menyesuaikan itu. Jadi di jazz satu lagu tuh disebut satu chorus. Ya. Kalau di pop chorus itu refrain. Yeah. Tapi kalau di jazz satu chorus adalah satu lagu. Sejarahnya mengapa demikian? Ya, mengapa satu chorus disebut satu lagu? Sejarahnya gini, ketika musik jazz lahir, ya, lagu yang asli jazz tuh masih dikit. Jadi lagu ada diambil dari Broadway, ada hymn, diambil dari mana-mana. Cuma diambilnya hanya bagian chorus. Nah, sejak itu makanya satu lagu disebut satu chorus. Jadi kalau saya bilang, Mas Pipin solo satu chorus, artinya satu lagu. Mas Pipin dua chorus, dua lagu. Nah, jangan ada aturan 1/4, jangan. Ya. Nah, oke. Nah, terus kemudian saya kembali ke call and response. Ada tradisi call and response ketika para pekerja di ladang itu bekerja, mereka akan bersaut-sautan. Ya. Nah, ini contoh di bawah, contoh dialognya. Kerja berat setiap hari, yes sir, call and response. Nah, nanti bentuk call and response ini ada di jazz dalam bentuk yang namanya trading four. Trading four apa? Jadi solo nanti ada dua. Mas Pipin akan solo satu lagu,
Ray solo 1 lagu, Mas Dwi solo 1 lagu. Habis itu solo bass, kalau ada solo bass. Solo bass, kalau solo apa? 1 lagu juga. Nah, habis solo bass ada yang namanya trading four. Coba perhatikan kalau nonton jazz, ada yang gini, gitar 4 bar, drum 4 bar, piano 4 bar. Jadi dia hanya makanya disebut trading four. Jadi berimprovisasi sepanjang 4 bar bergantian. Dan itu rute lagunya terus. Rute 4 bar, 8 bar, terus. Jadi argonya jalan terus, argonya. Sampai nanti drum di bagian bawah, baru tema lagi. Ya, jadi saya ulang, anatomi lagu jazz gini. Tema, solo, terus solo bass, terus kemudian trading four, tema lagi selesai. Nah, tadi solo bass, option. Kalau kita misalnya Mas Pipin main 10 lagu, ya nggak usah 10-10-nya ada solo bass. Mungkin ada 3 atau 4 lagu cukup ada solo bass, ya kan? Nah, kalau nggak ada solo bass berarti habis tema, solo, tema lagi. Nah, begitulah urutan sebuah band jazz kalau mau main jazz, main band jazz misalnya, contoh gitu urutannya. Ya. Oke. Nah, itu sebenarnya tradisi itu diambil dari call and response, ya. Gitu. Panjang ya ceritanya. Oke, Mas. Panjang banget, Mas. Ini udah hampir jam 11 nih, nggak kerasa bener. Oh gitu ya? Kita mulai jam berapa tadi ya? Kita mulai jam 10 ya. Tuh, ya Oke, kan? Mas. Kayaknya Baru, memang ya. Silakan. belum lama ya. Nah, ini waktu kita udah mepet juga. Mungkin bisa kita lanjutkan Rabu depan, tapi mungkin Mas Pipin tadi udah bawa gitar juga ini. Penasaran mau Iya, ya. jam sama Mas Beben kayaknya. Mau Metallica kayaknya. Satu pertanyaan aja, satu pertanyaan Mas Beben. Silakan. Siap. Mas Beben, sejauh mana nih Mas Beben jazz asimilasinya dengan pop culture, Mas? Ya. Kebetulan saya pernah ngambil ya S2 saya salah satunya entertainment communication. Jadi saya concern terhadap hal ini. Artinya kalau jazz dan pop culture bisa melakukan sinergisitas dan asimilasinya, itu keren tuh Mas untuk menjadi kebangkitan. Itu yang pertama. Yang kedua dalam konteks pop culture, Mas, itu menarik Mas untuk misalnya hadir kelas-kelas praktis ya. Kita tahu kan kayak Pak Sutioso sendiri, dia masih belajar trompet Mas. Ya. Nah, artinya kayak saya gini nih mau nih belajar jazz, cuman memang yang menjadi asing itu nanti kalau aku belajar, itu gue akan belajar apa tuh? Bisa nggak ada suatu kelas yang sifatnya pop gitu, ngepop gitu. Jadi belajar setahun akan mencapai ini. Gue tidak akan punya kepentingan menjadi gitaris hebat Nikita, hebat Anthony atau siapapun itu, tetapi sebagai alumni musik yang lagi ngerjain bisnisnya sekarang, aku butuh sebuah institusi yang kira-kira kalau gue belajar setahun, gue akan dapat apa. Nah, itu semangat dari pop culture itu menurut saya, Mas. Mungkin jika ada tanggapan dari Mas. Bentar, sebelum menjawab, saya bentar, ke depan sebentar. Mas Dwi, bentar ya. Ya. Izin sebentar. Oke, siap. Oke. Kita tunggu dulu Mas Beben. Nggak tahu ke depan kenapa, tapi mudah-mudahan nggak ngambil drama aja. Mas Mimin gimana nih kesan atau kesan-kesan dengan kelas ini, Mas Mimin, sambil nunggu Mas. Ya, Mas Dewa, ini pencinta jazz banyak, cuman orang-orang kayak saya menurut saya banyak ya. Kita dulu masa mudanya main musik, musisi, cuman sekarang kita kan udah pada nyari nafkah nih, bekerja profesional. Tapi jiwa musik itu kan sampai kita mati nggak bisa kita tinggalin. Nah, kalau Mas Beben bisa menyiapkan ruang buat kita ini. Mohon maaf. Makanya tadi semangatnya pop tadi itu Mas Dewa. Iya, jadi bisa pop culture lah, belajar jazz. Oke, kita ada pedagogisnya, cuman kita tidak akan dibawa kepada pembelajaran jazz yang ruwet banget, yang musisi beneran. Tapi saya melihat sih peluang itu ada pada diri Mas Beben ya. Amin. Iya, oke. Gimana Mas Beben? Sama Su besar jadi simpel nanti. Iya, Mas Ray. Makanya terima kasih Mas Pipin ya masukannya. Jadi memang gini. Di beberapa perkuliahan institusi di kampus ya beberapa kampus mulai ada jurusan pop and jazz namanya.
Ya, mulai ada pop and jazz. Misalnya contoh di Isi kan tradisinya klasik kuat. Tapi begitu dari klasik mau langsung ke jazz, kan butuh tenaga-tenaga pengajar jazz tentunya kan. Tapi mereka menjembatani dengan yang tadi Mas Pipin bilang, karena mungkin melihat market ya. Kalau orang terlalu jazz banget juga belum bisa nerima banget misalnya. Jadi mereka jurusannya pop and jazz ya. Saya nggak tahu apakah di IKJ udah ada, tapi intinya gini. Kalau menurut pandangan saya, karena jiwa itu memang nggak bisa dipaksakan. Jadi orang belajar, makanya saya selalu bilang, belajar jazz tidak harus jadi pemain jazz. Karena kalau jadi pemain jazz, itu udah pilihan jiwa banget. Tapi belajarlah lewat jazz. Karena ilmu jazz nanti akan berguna kemana aja. Ya, akan berguna. Jadi sederhananya gini Mas Pipin. Mas Pipin ketika mau ke pilihan yang tadi, mau ke pilihan yang pop and jazz, tetap saya sarankan belajar jazznya dulu secara utuh. Nah, nanti tinggal itu kan masalah presentasi. Ketika misalnya memang mau jadi pemain jazz, presentasinya 100% dipakai semua. Ketika mau jadi pemain rock dengan jazz, kayak Richie Kotzen kan ada album fusionnya Richie Kotzen, terus kemudian Alex Konik ada jazz rocknya. Jadi ada orang-orang jazz yang sebenarnya di dalamnya, ada orang-orang rock yang di dalamnya ada jazz. Atau kayak yang terakhir terkenal Guthrie Govan misalnya. Itu kalau dia nggak belajar jazz mungkin nggak seperti itu mainnya. Ya, jadi ketika dia belajar 100% jazz, selanjutnya dia kembali ke jiwanya. Ya, ke jiwanya. Misalnya ketika dia rock, dia akan kasih bumbu jazz ke dalam rocknya. Tapi tentunya dia menjadi rocker yang agak berbeda dengan rocker lain. Tapi ketika dia pop, ya, tinggal mau dikasih berapa persen. Kita kan tahu di tahun 80-an, jazz ini pernah booming. Ya, makanya di situ lahirlah Krakatau, Karimata, ya kan? Terus kemudian lahir Dian Pramana Putra, gitu-gitu kan, almarhum, ya kan? Yeah. Nah, Dian Pramana Putra pop dengan bossa nova. Michael Frank, Michael Frank pop dengan bossa nova. Sade Adu. Nah, tetapi ya sampai yang sejauh Stevie Wonder lah. Stevie Wonder mungkin kalau nggak ada background jazz, mungkin nggak bisa bikin lagu-lagu seperti Overjoy misalnya, ya kan? Lagu pop tapi modulasinya 4-5 kali gitu kan, ya kan? Nah, jadi maksud saya, nanti kalau kita terus istiqomah, konsisten belajar di Indonesian Belajar maupun di tempat lain, intinya setelah ilmu jazz ini diterima dengan utuh, nanti dengan sendirinya Mas Pipin akan tahu ngasih bumbu berapa, ya kan? Jadi ibaratnya nih musik saya ilustrasikan, ya, ini ada merica, ada kemiri, ada garam, kan mau ngasih garamnya banyak, atau jahenya banyak, ya kan? Atau dikit, itu nanti gampang. Jadi itu menurut saya itu soal pilihan, soal taste, soal jiwa, soal rasa nanti akan mengalir sendirinya, ya. Ketika misalnya gini, Mas Pipin tahu chord C7, tahu chord C9, tahu chord C13, tahu chord C7-9. Karena tujuannya mau ke entertain, misalnya tadi pop and jazz, Mas Pipin tahu, oh kalau untuk pop ini paling jauh C13 saja. Kalau 7-9, nih orang pasti akan berat nerimanya, gitu kan? Nah, gitu loh. Nanti tangan nada misalnya ada 25. 7 mode ya in major scale, 7 mode in harmonic minor, 7 mode in melodic minor. Mas Pipin tahu kalau pakai Locrian 6 terlalu berat nih. Kita pakainya Aeolian aja. Jadi kita selalu jadi pengendali sebenarnya. Saya bilang pemain harusnya jadi pengendali. Jadi penonton akan betah minum kopinya atau nggak betah minum kopinya, sebenarnya pengendali ada di pemain. Gitu ya. Bukan di manajer hotel, bukan di manajer kafe. Pemain dengan gitarnya dia bisa mengendalikan. Ini tamu yang di sana nggak asik nih, gue pengen bikin pergi dia. Kita mainin di mini scale terus musirnya dengan gitu. Itu bisa begitu. Yeah. Makanya orang yang berilmu, berpengetahuan selalu bisa jadi pengendali.
perkara mau jadi jazz banget, jazz 100%, jazz 70%, jazz 20%, Mas Pipin selalu akan jadi kembali. Jadi, nah itu apa ya? Ketika bicara jualan, kita ngatur nantinya. Mantap. Nah, jadi intinya nanti pelan-pelan, karena memang baru pertemuan pertama dan belum masuk ke teknik ya, kita belum masuk ke teknik. Kita masih sesi pertama ini, mudah-mudahan bisa ketemu terus ya kita Mas Dwi ya. Ya, siap. Kita bereskan dulu, karena yang paling jarang udah bahas ya, yang paling jarang orang bahas sekarang sejarah. Pemain-pemain anak muda banyak yang jago, tapi mereka nggak terlalu peduli sejarah. Jadi yang hari ini hadir di Indonesian Belajar adalah penjaga-penjaga tradisi. Ya, insya Allah jadi penjaga-penjaga tradisi. Jadi ada orang yang tahu tentang jazz bukan mainnya doang, tapi sejarah. Sejarahnya. Gitu. Di balik itu banyak cerita ya. Yang 1 jam aja pasti nggak cukup. Dan memang kita pengennya tahu semua dari Mas Beben, tapi waktunya juga nggak mungkin lagi. Ya, makanya bayangkan di komunitas jazz Kemayoran, ya, Ray salah satu anggotanya yang udah 2 tahun, dia baru 2 tahun, kita udah 16 tahun. Saya sudah bikin workshop sebanyak 747 kali. Bikin workshop mingguan 747 kali, bikin acara bulanan 182 kali, nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Bertahun-tahun tuh kalau tiap hari. Gitu ya Mas Ray. Nah, kayak gitu. Silakan Mas Dwi diatur. Mau kita sudahi dulu? Ya, kita dilanjutkan apa pada hari dan jam yang sama, terserah. Hari jam sama, hari Rabu, minggu depan kita akan ketemu lagi di Jazz for Life bareng Mas Beben Jazz. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita berpisah, kita akan foto bersama dulu. Oke. Tadi kayaknya juga nggak afdol ya, Mas Pipin, Mas Ray, saya nggak tahu yang lain udah bawa gitar, tapi Kak ngejam. Oh iya, saya juga belum lihat yang lain nih. Ini saya stop dulu ya. Stop. Nah, saya belum. Mas Pipin, Mas Ray, Mas Hengki, ya. Ada Mas Hengki dari mana? Mungkin karena ini pertemuan pertama, kita kenalan dulu kali, Mas. Boleh. Mas Hengki, halo. Ya, ini Mas Hengki. Mas Hengki, oke. Jessel kita. Dari mana Mas Hengki? Dan dulu dari Jogja. Dari Jogja. Oh, Jogja. Terima kasih. Klasik sekarang mau jazz. Ya. Minggu depan lagi Mas ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Mas Jojo ada Jojo. Ini ada Jojo nih. Siap. Ini Jojo nih vokalis keren nih. Halo Beben, halo semuanya. Hari Rabu ada workshop apa, Jo? Hari Jumat saya ada workshop di Instagram tentang teknik run dan riff. Nah, itu boleh ikutin Jojo tuh ya. Wah, mantap nih lanjut lagi. Minggu depan Mas Jojo bisa nyanyi nih ya, Mas Beben. Oh, bisa ya. Siap. Ditunggu minggu depan ya, Mas Jojo. Siap. Ada Kang Jajang juga, halo, Kang Jajang. Wah. Halo Kang, ya. Teman-teman saya nih. Alhamdulillah nih. Mas Nia Hasbullah ya? Halo Mas Hasbullah. Lagi di Ternate apa di Jakarta? Masih tetap stay di Bogor. Oh, oke. Di Bogor. Ini sahabat saya aslinya dari Ternate nih. Oh. Mas Evan. Ini saksofonis nih. Oh. Nah, ini saksofonis dan dokter ini ya kan? Wah, luar biasa. Pak Dokter, selamat berjuang di garda depan ya. Oh ya, terima kasih. Ya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa. Pak Evan. Ya. Oh iya. Luar biasa. Ini pemain saksofon dan dokter jantung, luar biasa. Wah, luar biasa. Wah, terima kasih atas teman-teman. Ini satu kali kita akan bikin konser online ya. Ya, Jessica, Prasetyo, apakah Prasetyo di mana Prasetyo? Ada sesi foto bareng kan? Ayo silakan. Oke, silakan. Foto dulu nih. Main satu lagu dong. Mas Beben main satu lagu dong. Satu lagu ya? Delay nggak ya? Iya. Biar nggak delay, yang lain di mute, biar nggak delay. Iya. Oke. Oke, di mute dulu. Dapat ini juga konser. Saya bukan penyanyi sebenarnya nih. Mas Jojo bisa bantu nanti. Saya nyanyi Net ND aja deh. Darente, you are the one. Only you beneath the moon.
under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you night and day, day and night. Why it is so? There's longing for you to follow wherever I go. It's the roaring traffic boom. It's the silence of my lonely room. I think of you night and day, night and day. Under the heart of me, there's no such hurry burning inside of me. It's a torment won't be true till you let me spend my life making love to you night and day. If the torment won't be true till you let me spend my life making love to you night and day. Nah, ini dari Cole Porter. Terima kasih. Luar biasa Mas Beben. Waduh. Terima kasih. Dapat Oke. perform juga. Iya, siap. Terima kasih Mas Beben. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita foto dulu. Keren. Oh iya, foto dulu ya. Bisa dimulai? Oke, boleh. Ya. Kepada Bapak Ibu boleh dibuka semua dulu kameranya ya. Kameranya buka semua. Kita mau foto bersama dulu. Gimana, udah keren belum nih? Oke, dengan hitungan saya Bapak Ibu ya. Semuanya senyum, lihat ke kamera. 1, 2, 3. Oke, baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih suhu besar ya teman-teman juga semua ya. Ini ada Endan, ini kayak sahabat lama saya nih, ada Endan. Bu Endan juga nih, ya MC juga semua. Siap, terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan.